Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala nabina al-mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi as-sidq wal wafa. Anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak Ustaz diberikan limpahan karunia, kemudian diberikan kekuatan dalam mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan senantiasa istiqomah sampai bulan Ramadan habis dan sampai di bulan-bulan selanjutnya. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan kelak di jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang adab pergaulan di era digital, bahaya rokok dan gadget terhadap kesehatan fisik dan mental. Anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam hadisnya, "Bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak itu banyak bagiannya. Ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ada akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada akhlak kepada Al-Qur'an, ada akhlak kepada orang tua, ada akhlak kepada guru, ada akhlak kepada masyarakat dan orang banyak, dan ada akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada Allah dengan mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sampai-sampai Allah mengatakan, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Di dalam hadis qudsi, Allah katakan, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan memberikan apa yang kau inginkan. Maksud menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berakhlak baik kepada Allah, berupa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara melakukan dan mengerjakan petunjuk serta sunnah-sunnah yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Akhlak kepada Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, jadikan Al-Quran itu sebagai bacaan kita dan memahaminya serta mengamalkannya, serta menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Akhlak kepada orang tua dengan berbakti kepada kedua orang tua, baik dia masih hidup maupun dia sudah wafat. Adab kepada guru dengan cara adalah senantiasa taat kepada guru dan mendahulukan sopan santun kepada guru dan menyerap ilmu yang ada pada guru. Kemudian akhlak kepada orang yang banyak dengan cara tetap menjalin hubungan silaturahim, dan akhlak kepada diri sendiri, yaitu jangan sampai membiarkan diri ini tercemar dengan kemaksiatan. Jangan sampai diri ini terjerumus kepada lembah perbuatan dosa. Maka menjaga atau berakhlak terhadap diri sendiri, senantiasa menjaga diri untuk berada di dalam ketaatan dan menjauhi dari kemaksiatan. Itu bentuk akhlak kepada diri sendiri. Maka di era digital ini begitu banyak potensi-potensi besar untuk terjerumusnya seseorang di dalam lembah perbuatan dosa. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu senantiasa menjaga akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurnanya keimanan seseorang dilihat dari baiknya akhlaknya. Maka akhlak yang baik itu bersumber dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya,
Kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhlaknya pun buruk, kepada dirinya buruk, kepada Allah buruk, kepada Rasulullah buruk, dan kepada yang lain seluruhnya akan buruk. Karena puncak dari keimanan seseorang itu, kesempurnaan keimanan seseorang itu adalah buahnya adalah akhlak yang baik. Di era digital ini merupakan potensi yang besar untuk terjerumusnya seseorang ke dalam lembah dosa. Maka berhati-hati anak-anak Ustaz untuk menjaga pergaulan, untuk menjaga akhlaknya, untuk menjaga hubungannya, untuk menjaga lisannya dari hal-hal yang dapat menjerumuskan seseorang kepada lembah dosa. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk tantangan di era digital ini adalah gadget. Gadget ini merupakan dua mata anak panah yang berbeda. Gadget bisa mengantarkan seseorang kepada kebaikan, bisa mengantarkan kepada keburukan. Tergantung keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki rasa takut yang kuat, maka dia akan menjadikan gadget ini sebagai ladang untuk kebaikan. Sebagai contoh, menyebarkan nasihat-nasihat, menyebarkan perilaku yang baik, mencontohkan perilaku yang baik, memberikan edukasi-edukasi yang baik. Itu manfaat dari gadget. Tapi di sisi yang lain, bisa mengantarkan seseorang kepada terjerumusnya di dalam lembah dosa, yaitu pergaulan bebas, hubungan antar lawan jenis yang tidak ada batas. Maka di saat itulah syaitan akan menggiring manusia kepada perbuatan yang lebih hina lagi. Entah itu pencurian, entah itu perzinahan, entah itu masalah ghibah dan lain sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kita, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu bentuk kebaikan orang yang memiliki keislaman adalah dia akan meninggalkan segala bentuk yang tidak bermanfaat baginya. Jika itu mudarat bagi dirinya, maka dia akan tinggalkan karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ustaz berharap kepada anak-anak Ustaz memiliki rasa takut kepada Allah sehingga menjadikan gadget itu sebagai ladang untuk beramal saleh, bukan sebaliknya. Betapa banyak kita melihat orang terjerumus ke lembah perzinaan disebabkan karena gadget. Dengan memulainya chattingan dan diteruskan dengan video call dan diteruskan lagi dengan mengumbar aurat sampai naudzubillah min zalik, syaitan laknatullah alaih, dia menjerumuskan manusia ke lembah perzinaan. Untuk itu jadikan gadget sebagai tempat beramal soleh, dan ketika gadget itu mengantarkan kita kepada perbuatan yang buruk, maka tinggalkan. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kita, idza jaa syahrul ramadan futihat abwabis sama wa ghulliqati abwabi jahannam wa sulsilatis syayatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika bulan Ramadan itu telah datang, maka pintu langit dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan syaitan itu dibelenggu. Syaitan dibelenggu. Makna syaitan ini bisa bermakna hakiki, bisa bermakna kias. Tapi para ulama lebih banyak condong kepada maknanya adalah makna kias. Makna kias adalah bukan makna sebenarnya. Maka definisi dari syaitan itu adalah syaitan itu asal katanya adalah syaitana, yang menjauhkan dari kebaikan.
Setiap yang menjauhkan dari kebaikan maka dia layak disebut sebagai syaitan. Karena syaitan itu sifat yang melekat kepada makhluk dan sifat yang melekat kepada benda. Maka gadget ketika dia menjauhkan kepada kebaikan, maka dia berfungsi sebagai syaitan. Dan sebaliknya, kalau dia mengantarkan kita kepada kebaikan, maka itu amal soleh kita. Untuk itu jauhi syaitan-syaitan yang dapat menjauhkan kita kepada kebaikan, yang dapat menjauhkan kita kepada keburukan, ya, dan menjauhkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, salah satu bentuk tantangan ya, di era digital ini adalah tentang ya, kegunaan ya, gadget ini. Bisa jadi orang yang melakukan atau menghabiskan waktunya dengan gadget itu bisa memberikan dampak yang kurang baik terhadap kesehatannya. Secara kasat mata belum tampak, tapi lambat-lambat laun itu akan dirasakan dengan pandangan yang sudah mulai berkurang karena senantiasa berada di depan gadget, dan ya, pola pikir pun sudah berubah karena sudah dipengaruhi oleh apa yang ada di gadget. Maka untuk itu habiskan waktu-waktu anak ustaz dengan kebaikan. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu yang akan kita bahas lagi masalah rokok. Rokok merupakan sebuah tantangan atau hal yang dapat merusak kesehatan. Untuk itu jelas di dalam fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan jelas di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan tentang rokok. Kenapa rokok itu diharamkan? Karena rokok itu bisa memberikan dampak negatif terhadap kesehatan kita. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala katakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan engkau biarkan dirimu terjerumus ke dalam kebinasaan. Maka setiap yang membinasakan diri kita, maka dia dilarang untuk dilakukan. Maka rokok salah satu bentuk yang dilarang. Untuk itu anak-anak ustaz berpikir cerdas. Rokok itu ya, apa yang bisa memberikan manfaat bagi diri kita? Mana yang lebih banyak, manfaatnya atau mudaratnya? Maka disitulah letak ya, berjalannya akal sehat kita. Dan di mana-mana orang yang merokok itu bisa merusak orang lain. Maka di saat dia merusak orang lain, dengan orang lain tadi menghirup asapnya, kemudian jenuh terhadap tingkah lakunya, di saat itu dia bisa mendapatkan dosa yang bersifat jariyah. Maka anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan rokok ini bisa mengantarkan seseorang kepada mubadzir, yaitu ya, sesuatu yang tidak bermanfaat dia kerjakan. Yang seharusnya uang yang dia miliki bisa ditabung, tapi dia habiskan dengan membeli rokok. Maka jauhi rokok jika anak-anak ustaz ingin lebih cemerlang lagi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari ya, berikan manfaat dalam hidup ini. Tunaikan manfaat dalam hidup ini. Jangan menyisakan perihal perilaku yang sifatnya berdampak negatif bagi diri kita dan bagi orang lain. Maka Rasulullah SAW katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini bisa memberikan manfaat bagi anak-anak ustaz. Semoga anak-anak ustaz menjalani ibadah puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.